Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Ghafir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah mengabarkan bahwa ada suatu hari nanti di mana permohonan untuk meminta pertolongan dari orang-orang yang zalim adalah sia-sia, tidak bermanfaat. Mereka telah mendapatkan lahan dari Allah dan tempat kembali yang buruk. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sudah turun Musa dengan petunjuk dan diwariskannya Bani Israel Alkitab sebagai salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan petunjuk juga peringatan bagi orang-orang yang mau berpikir. Kita lanjut di ayat yang ke-55 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, dan mohonlah ampun kepadanya dari dosa-dosa engkau, dan bertasbih memuji Tuhanmu di waktu petang dan waktu pagi. Nah, ini satu perintah ya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan seluruh kaum beriman, kaum mukminin. Apa perintahnya? Untuk sabar. Janji Allah pasti benar. Kita tahu bahwa kaum muslimin di awal-awal perjuangan itu benar-benar mendapatkan kehidupan yang begitu berat. Tidak cuma Nabi yang mendapat perlakuan buruk, para sahabat, termasuk para sahabat yang duafa, yang enggak punya harta. Kalau yang punya harta diledek, dicemooh, berusaha dijauhi. Kalau berhubungan bisnisnya dipotong. Sementara orang-orang yang duafa, yang nggak punya apa-apa, ada yang budak, mungkin yang miskin dan sebagainya, perusahaannya itu kan nggak akan disisa sebagai penentu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana Allah mengirimkan Musa untuk Bani Israel dan terbukti menang, selesai. Terlihat dalam gambaran di dunia itu menang. Diberikan
pasti mendapatkan simpati, bukan cuma orang yang setuju dengan pemikiran dia, tapi bagi orang lain. Ya, kita paham bagaimana para sahabat, banyak juga yang meninggal, sahabat Rasulullah SAW, begitu pun para sahabat itu. Ya, ada satu negeri yang menceritakan tentang pahlawan dimasukin di film perdebatan sih tentang pahlawan itu, tapi orang menghargai. Ya, bagaimana kepahlawanan dia dan kematian itu bukan berarti setelah itu selesai. Bahkan dengan beberapa kematian para ulama, misalnya Allah membangkitkan semangat. Jadi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Supaya bersabar. Begitupun kaum mukminin lainnya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Mungkin dengan kekuatan pemerintah saat itu, penguasa saat itu, dia merasa orang-orang mukmin pada saat itu merasa orang-orang yang tersisih, orang-orang yang kecil, orang-orang yang dihinakan. Tapi Allah mengingatkan, sesungguhnya wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dia pasti akan menolong kaum mukminin. Walaupun banyak orang yang berusaha menghancurkan dia. Makanya ada Nabi SAW satu hadis disampaikan, jika seluruh dunia, seluruh makhluk berusaha untuk memberikan mudarat kepada engkau, tidak akan terjadi jika Allah tidak terjadi. Begitupun ketika orang memberi manfaat, seluruh manusia, seluruh makhluk berusaha memberi manfaat kepada engkau, tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Makanya dalam satu ayat disebut kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sesungguhnya segala sesuatu yang menimpaku, menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis untuk kami. Kalau kita sudah yakin dengan potongan ayat tersebut, la yusibana illa ma kataballahu lana, selesai masalah. Udah cukup, kita nggak usah terlalu mengharum biru gitu ya. Mengharum biru ketika ada ujian, keluar semua di medsos ya. Di medsos, riak banget di sini, apa namanya, kehidupan lo dia gitu ya, sengsara sekali hidupku ya. Kok Pak Arkan tahu sih kalau ada orang yang suka ngomong? Kan kadang saya juga suka lihat di Facebooknya, di mana di status WhatsAppnya, saya lihat kadang-kadang saya komen, naon sih gitu, atau yang salah benar-benar masih muda. Ya, kemarin dari dia. Jadi fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir lidzambika. Ya, jadi pertolongan Allah itu benar. Ya. Dan pertolongan Allah itu juga terjadi pada hati, jangan salah. Ya. Bisa terjadi pada hati manusia, bukan saling bentuk fisik. Ketika kita yakin bahwa Allah memberikan takdir kepada kita, takdir buruk, takdir baik, walaupun belum tentu yang kita sebut takdir buruk itu adalah buruk, belum tentu. Kita nyebut takdir
entah karena mungkin kena penyakit tertentu dan sebagainya. Lumpuh selama sekian tahun bisa. Kelihatannya kan buruk. Dia lumpuh. Apa yang terjadi? Allah berikan kekuatan dia untuk bisa datang ke masjid walaupun di bawah kursi roda misalnya. Lalu dia mulai kembali lagi meriset, menata ulang otaknya, keimanannya dan sebagainya, sehingga hatinya menjadi tenang. Walaupun kelihatannya betapa banyak orang-orang yang setelah dia sakit lalu dia menjadi semangat beribadah. Dalam sakit dia merenung, kan semakin banyak ya. Ketika sakit itu semakin banyak waktu untuk berdialog dengan Allah. Makanya menjenguk orang sakit kata Nabi itu salah satu bagian dari ibadah. Tapi jangan diada-adain ya. Ini kadang-kadang kita gini, suka ngada-ngadain sih. Kenapa suka ngada-ngadain? Menjenguk orang sakit wajar kalau kita memberikan oleh-oleh atau apa biar semangat biar ini. Tapi jangan dijadikan alasan gak punya uang. Gak punya uang saya gak mau jenguk, gak enak mau siapa. Jangan, menjenguk mendoakan itu luar biasa. Itu wujud cinta, wujud perhatian. Gak apa-apa. Ada seorang sahabat sakit lama. Sakit lagi saya lupa. Nah, Abdurrahman bin Auf sih saya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pengusaha, dan pengusaha halal berkah harta. Sampai waktu itu ketika dia membagikan harta sebagai hadiah, Utsman bin Affan juga mau menerima. Ketika ditanya kenapa kamu menerima harta dari situ, kan Anda juga ada harta Abdurrahman bin Auf itu berkah. Kata Abdurrahman bin Auf, ini orang kaya. Waktu ketika hijrah, Nabi Muhammad SAW hijrah bersama keluarga dan sebagainya, semua Abdurrahman bin Auf kan dipersaudarakan ya. Jadi dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan salah seorang sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansor itu dermawan. Saya punya istri 2, 3 masalah. Kalau kamu mau, saya ceraikan satu istri buat kamu dan ada sebagian harta yang saya bagi itu. Kata Abdurrahman bin Auf, nggak usah, tunjukin aja aku pasar, di mana ada pasar. Abdurrahman bin Auf. Nah, singkat cerita dia berdagang dan berhasil banyak sedekah juga. Sampai ada satu riwayat menyatakan hampir seluruh orang di Madinah itu berserikat hartanya dengan Abdurrahman bin Auf. Artinya berserikat berarti mungkin ada yang simpan, ada yang meminjam, ada yang diberikan sedekah dan sebagainya. Hampir semua berarti kan kekuatannya tinggi. Orang mengharap kira-kira begitu. Kemudian dia sakit. Ketika sakit ini, dia heran ngomong sama yang bantu ini. Kok saya sakit nggak ada yang jenguk ya? Bukan maksudnya dia mengharap jenguk terus dihormati, bukan. Kan pada umumnya kalau sesama muslim ketika ada yang sakit dijenguk kan. Apa ini kenapa? Ini kok nggak ada yang jenguk? Aneh dia. Tanya sama
Bos sakit nggak mau apa-apa, apalagi dia ada utang, dia malu, jadi nggak mau datang waktu dia sakit. Ya. Kemudian Abdullah bin Auf bilang, oh gitu masalahnya, coba sampaikan sama orang-orang. Seluruh hutang aku piutang pada hutang-hutang mereka, hari ini aku bebaskan. Kata Abdullah. Kalau itu masalahnya, seluruh hutang hari ini saya bebaskan. Ujangnya langsung keluar, kira-kira begitu. Ujangnya langsung ngomong, kalau Anda punya hutang dengan Abdurrahman bin Auf, hari ini dibebaskan. Benar. Abdurrahman bin Auf sendiri yang ngomong ke saya orang kepercayaan Ujangnya. Ya. Ini gambaran secara umum ya, kata-kata ini bisa dari saya ya. Jangan diartikan. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah orang-orang berbondong-bondong menjenguk Abdurrahman bin Auf. Berbondong-bondong sampai penuh rumahnya, bahkan pintunya itu sempat jebol. Karena terlalu banyak orang yang mau menjenguk Abdurrahman bin Auf. Ya. Tuh, Masya Allah. Itu levelnya udah level sahabat, dan dia termasuk salah satu yang disebut Nabi masuk surga. Tapi kata Nabi masuk surga ini dengan perlahan-lahan. Ya. Kenapa? Dihitung dulu, hartanya dihitung dulu, tapi masuk surga. Ya. Makanya bagi orang-orang kaya di dia, ya orang-orang benar di dia, udah bismillah seperti Abdurrahman bin Auf, gak cuma di sini, mana-mana juga. Kalau orang sanggup merelakan hutang orang lain, itu Masya Allah. Pak, kita juga kan butuh ini, butuhnya kita berapa sih? Paling butuhnya kita ya ada cuma 1 liter 2 liter makanan di perut, ya. Sama mungkin ya boleh lah berkendaraan, rumah dan sebagainya. Oh, udah setelah itu apa? Ya, nggak ada lah gitu. Banyak-banyak itu juga ya, ngurusnya juga capek. Ada kawan saya, Pak, kalau mau jualin tanah di mana? Di daerah sini. Kenapa mau jual? Kejauhan, susah ngurusnya. Susah juga ya kalau banyak harta. Jemaah kampung tanpa sebagai Allah wallahi. Jadi di ayat ini fasir inna wa'dallahi. Ya, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Wastaghfir li dzambika, dan mohon ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu. Ya. Sabar, yang kedua mohon ampun. Ini bagian dari melembutkan hati ya, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ya. Makanya Nabi beristighfarlah kau. Ya. Minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku sudah berbuat zalim terhadap diriku, terhadap diri kami. Kami sudah berbuat maksiat, sudah berbuat sesuatu yang membuat kau marah. Kalau engkau tidak ampunkan kami menjadi orang-orang yang khasi, orang-orang yang rugi. Ya. Jadi ini bentuk berupaya kita untuk membuka hati, karena hati manusia bisa lebih keras dari batu. Ya. Awal atau lebih keras dari batu.
Dikira dengan cara itu anak istrinya bisa sejahtera gitu ya. Contoh ya, ketika dia mengambil harta orang lain, diketahui juga dengan anak dan istrinya, dikira anak istrinya senang gitu. Senangnya itu kelihatan ketika dia dapat duit aja. Padahal kalau dia tahu bahwa uang atau hartanya itu dari jalan yang tidak benar, bapaknya menggunakan jalan yang tidak benar, sebenarnya sakit. Ya, keluarga sakit. Itu yang sekarang ada di tangan itu, udah harta yang besar sih. Bahkan kadang-kadang ya, kadang-kadang mau gila. Kita sering, saya juga sering sering mengingatkan diri saya sendiri, kalau maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah, ya, engkau mengatakan apa sesuatu yang tidak kamu lakukan. Itu orang-orang yang ditangkap dosa, oh kita harus memberantas, kita harus ini, kita harus itu. Ternyata ditangkap harta yang banyak banget, ada harta yang tak benar. Ya. Jadi dia ngomong baik, tapi dia tidak melakukan. Mudah-mudahan kita tahu ilmu saya juga berusaha untuk itu. Kan pertarungan ini panjang. Pertarungan kita menuju Allah ini panjang. Ada setan, ya. Ada syaitan, ada iblis yang selalu dan teman-temannya yang selalu menggoda kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada juga manusia juga, ada bahkan dari teman. Bisa saja dari teman, bukan dari musuh. Itu yang mengajak kita ke jalan yang tak benar. Bisa. Ya. Menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, serigala berdoa. Jadi perjuangan kita yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perjuangan panjang. Kita butuh bekal. Apa bekalnya? Di antaranya sabar, yang pertama, yang kedua beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Kita bukan maksum, bukan orang yang disucikan Allah seperti para nabi. Para nabi aja beristighfar, apalagi kita. Seolah kita merasa sebagian dari kita merasa bahwa kita orang-orang yang tak punya dosa, sehingga tidak mau beristighfar. Kalau beristighfar, habis sholat, bukan cuma itu istighfar. Tidak cuma diucapkan di lisan, tapi beristighfar. Kita ingat dalam hati ada perbuatan yang tidak benar, kita harus minta sama Allah supaya kita dihindarkan. Dan itu bekal, bagian dari takwa. Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Maka berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Turunan takwanya sabar, ada istighfar, turunan. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah engkau, memujilah engkau kepada Allah, pada Tuhan engkau di waktu petang dan waktu pagi. Bertasbih, ya, sama seperti seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Kalau bahasa lisannya adalah subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, Allah sudah memberikan kita seluruh kehidupan, mata sampai ujung kaki, kepala sampai kaki diberi kenikmatan yang luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah. Begitupun alam raya ini, mereka pun bertasbih, ya, burung-burung, ya, hewan itu juga umat seperti kita. Dan umat itu sempat juga didengarkan oleh Nabi Sulaiman. Dia sanggup mendengar bahasa hewan, ya,
Dan di situ juga disebutkan tasbih juga dilakukan di waktu petang dan pagi. Ini gambaran sebagai waktu secara keseluruhan. Jadi terus menerus. Makanya kata-kata itu nggak apa-apa. Bahkan dianjurkan itu ketika melihat sesuatu subhanallah, melihat sesuatu yang mengagumkan, masya Allah, Allahu Akbar, sesuatu yang